Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Sehat dong pastinya ya. Nah, di video kali ini gue akan menceritakan sebuah film dari franchise Jurassic lagi, yaitu The Lost World. Film ini adalah lanjutan dari film Jurassic Park tahun 1993 yang kemarin udah gue rangkum. Sinopsis film ini masih sama, di mana sebuah tim peneliti dikirim ke Pulau Jurassic, yang ternyata ada tempat lain yang juga sama-sama berada di pulau, di mana di situ juga mengembangbiakan dinosaurus cuy. Oke, nggak usah panik, nggak usah bingung. Pegangan aja, karena kita mau intro dulu cuy. 4 tahun berlalu setelah bencana yang terjadi di Jurassic Park. Kali ini di suatu tempat yang bernama Isla Sorna, yaitu sebuah pulau yang berjarak 87 mil barat daya dari Isla Nublar. Di situ terlihat sepasang orang kaya yang berasal dari Inggris bersama dengan anaknya dan juga para asistennya yang memutuskan untuk berlibur di Isla Sorna. Mereka kayak lagi santuy di pantai gitulah. Kemudian putri pasangan itu memutuskan untuk mengembara ke hutan belantara karena ia merasa bosan. Dan secara tidak sengaja, anak kecil itu kemudian bertemu dengan sekelompok dinosaurus kecil yang bernama Compsognathus. Sebelumnya gue jelasin sedikit ya, mungkin ada yang masih bingung. Pulau ini adalah tempat yang digunakan oleh para ilmuwan dari InGen. Kalau di film pertama tempatnya ada di Isla Nublar, di Isla Sorna ini InGen juga mengembangbiakan dinosaurus cuy. Cuman bedanya, ini adalah tempat di mana tingkat proses pengembangbiakannya lebih besar dari Isla Nublar, atau bisa dibilang disinilah pabriknya. Oke lanjut ya. Kemudian scene berpindah ke sebuah tempat. Di situ terlihat seseorang yang mungkin kalian sudah tahu. Ya, dia adalah Ian Malcolm. Malcolm terlihat mengunjungi sebuah rumah, dan rumah itu adalah rumah dari John Hammond. Dan Malcolm diundang di situ untuk bertemu dengan Hammond. Di situ dia juga bertemu dengan dua bocil, yaitu Tim dan Lex. Dan di sini mereka udah gede cuy, jadi gue nggak bakal manggil mereka bocil lagi. Setelah itu, Malcolm bertemu dengan seseorang yang bernama Peter Ludlow. Peter adalah keponakan dari Hammond. Nah terus mereka berdua terlihat ngobrol-ngobrol. Di dalam obrolannya, Peter mengatakan kalau ternyata pada waktu itu Malcolm telah menandatangani sebuah perjanjian yang melarang dia untuk membocorkan informasi apapun tentang kunjungan dan semua yang terjadi di Isla Nublar. Nah setelah kejadian di Isla Nublar, si Malcolm ini malah mengungkapkan kepada media tentang upaya dari InGen dalam mengkloning dinosaurus. Di mana hal itu hampir menghancurkan karir dari si Malcolm. Ya karena dia tidak bisa membuktikan apa-apa dan InGen juga nggak mau ngaku ke publik tentang kejadian itu. Kemudian Malcolm akhirnya bertemu dengan Hammond. Di situ Hammond ingin meminta bantuan si Malcolm supaya dia mau menjadi salah satu tim peneliti di pulau kedua punya si Hammond itu. Di situ Hammond juga menjelaskan tentang Isla Sorna, di mana itu adalah tempat penelitian pertama dan dinosaurus pada awalnya diproduksi. Karena efek dari badai yang terjadi di film pertama, yang pada akhirnya memaksa pulau itu dievakuasi, dan dinosaurus yang ada di sana sengaja dilepaskan ke dalam alam liar dengan maksud menjadikannya dewasa dan bisa berkembang di lingkungan mereka sendiri. Karena kecelakaan yang terjadi pada awal film pas keluarga Cemara tadi lagi berlibur di pulau itu, banyak yang akhirnya mengajukan gugatan yang diajukan terhadap InGen, yang akhirnya menyebabkan John Hammond, pemilik dari Taman Jurassic tersebut, mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO InGen. Karena Hammond udah ngundurin diri dari InGen, sekarang perusahaan InGen diambil alih oleh keponakannya, yaitu si Peter tadi. Nah, si keponakan Hammond, si Peter yang tadi itu ternyata mencoba membujuk para investor InGen, di mana dia berpendapat bahwa taman hiburan dinosaurus itu masih merupakan sebuah ide yang bagus, dan dia memutuskan untuk segera mengeksploitasi pulau kedua tersebut dengan segera menangkap beberapa hewan di sana dan membawanya ke San Diego, Amerika Serikat, yang nantinya di San Diego tersebut didirikan sebuah taman dinosaurus. Nah, ternyata si Hammond ini berbeda pendapat cuy, dan dia mencoba mencegah hal itu terjadi. Jika dia bisa mengumpulkan tim ahli untuk nantinya dapat mendokumentasikan dinosaurus di habitat baru mereka tersebut, dia mungkin akan bisa mengumpulkan dukungan dari publik yang cukup untuk menyelamatkan hewan purba dari kehidupan di penangkaran. Atau dengan kata lain, ya udah biarin aja lah, itu dinosaurus bebas di pulau itu. Kayak gitu kira-kira yang dimauin si Hammond cuy. Udah waras dia ternyata sekarang. Malcolm awalnya menolak permintaan dari si Hammond, tetapi kemudian setelah mengetahui kalau pacarnya yang merupakan seorang ahli paleontologi, yaitu Dr. Sarah Harding, yang ternyata si Sarah sudah berada di pulau itu duluan.
Kemudian, tiba di mana Malcolm beserta anggota tim lainnya akan berangkat ke pulau itu. Tim itu terdiri dari Eddie Carr, yang merupakan insinyur yang membuat kendaraan khusus yang akan digunakan oleh mereka nantinya. Termasuk 2 SUV bertenaga surya dan sebuah trailer khusus dengan laboratorium di dalamnya. Dan yang satu lagi adalah seorang dokumenter kehidupan alam liar yang bernama Nick Van Owen. Saat berada di garasi, Ian bertemu kembali dengan putrinya yang bernama Kelly. Kelly kesel dengan ayahnya yang selalu ninggalin dia terus. Ya kayak nggak ada waktu gitu buat dia. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di pulau dengan menggunakan sebuah kapal dan mereka langsung melakukan pencarian terhadap pacarnya si Malcolm, yaitu Sarah. Dengan men-tracking sinyal dari handphone si Sarah, mereka kemudian hanya menemukan sebuah tas yang ditinggalkan oleh Sarah. Di situ mereka juga melihat kawanan dari Stegosaurus yang kebetulan lewat di depan mereka. Mereka akhirnya menemukan Sarah yang terlihat sedang memfoto para Stegosaurus tersebut. Setelah ngobrol-ngobrol singkat, si Sarah mencoba memfoto anak Stegosaurus dari dekat. Deket banget itu loh. Tapi karena kameranya bunyinya mengganggu itu anak Stegosaurus, keluarga besar Stego itu pada ngamuk cuy. Setelah berhasil lolos dari kawanan Stegosaurus, mereka akhirnya kembali ke lokasi perkemahan mereka. Dan di situ mereka menemukan kobaran api di luar perkemahan mereka. Dan ternyata itu adalah ulah si Kelly yang sedang mencoba memasak sesuatu. Si Kelly ini ternyata diam-diam mengumpet di dalam trailer tanpa sepengetahuan ayahnya Malcolm. Malcolm yang terlihat marah karena si bocil menyusup ikutan ke pulau itu, mencoba menghubungi kapal yang mengantar mereka ke pulau, dengan maksud mengantar pulang si bocil dari pulau itu. Tetapi sinyal mereka terganggu dan tidak dapat menghubungi siapapun di luar sana. Ketika Malcolm lagi ngomelin anaknya, tiba-tiba mereka mendengar suara helikopter. Dan ternyata itu adalah kelompok tim kedua yang dikirim oleh InGen, yang dikomandoi oleh Peter keponakannya si Hammond, untuk memburu dan menangkap dinosaurus yang ada di sana. Kemudian, para pemburu InGen tiba dengan kendaraan dan juga peralatan mereka. Tim tersebut dipimpin oleh seorang pemburu hewan-hewan besar yang bernama Roland Tembo, dan juga rekannya Ajay Sidhu. Mereka berdua datang ke pulau itu untuk memenuhi impian Roland, yaitu memburu Tyrannosaurus. Tim tersebut juga mempunyai tim ahli paleontologi yang terkenal, yang bernama Robert Burke dan tentunya si Peter sendiri, yang telah memutuskan untuk secara pribadi mengawasi misi tersebut. Setelah itu, mereka mulai nangkep-nangkepin tuh dinosaurus satu persatu cuy. Di situ mereka juga menemukan sebuah jejak kaki dinosaurus, dan itu adalah jejak kaki dari T-Rex. Karena Roland yang sangat berhasrat dalam memburu T-Rex, kemudian dia memutuskan untuk mengikuti jejak tersebut. Sementara itu, seseorang yang juga bagian dari tim itu yang bernama Dieter Stark terlihat bertemu dengan seekor dinosaurus kecil. Nama ini dinosaurus susah nyebutinnya, jadi kalian baca sendiri ya. Susah cuy, panjang gitu namanya. Di situ dia dengan muka songongnya kayak para koruptor malah nyetrum itu dinosaurus cuy. Jeng, beraninya sama rakyat kecil. Di tempat lain, Roland dan Ajay yang mencoba mengikuti jejak dari T-Rex tersebut akhirnya sampai ke kandangnya. Di situ dia melihat anak T-Rex yang lagi sendirian sedang menyantap makanannya. Kemudian mereka menangkap anak T-Rex tersebut dengan melukainya yang kemudian diikat dan dibiarkan menjerit kesakitan dengan maksud menggunakannya sebagai umpan untuk memancing emak bapaknya keluar. Pada saat malam itu, tim InGen ternyata telah berhasil menangkap beberapa dinosaurus dan dikurung di dalam sebuah kandang. Sementara itu di perkemahan InGen, Peter terlihat sedang melakukan siaran langsung dengan para dewan direksi InGen melalui transmisi video satelit. Nick dan Sarah kemudian menyelinap ke camp tersebut untuk melepaskan semua dinosaurus dari kandang mereka. Ketika para dinosaurus dilepas, mereka dengan brutal menghancurkan segala sesuatu, termasuk kendaraan berat milik InGen. Dalam kekacauan itu, sebuah ledakan mobil memicu kebakaran yang dengan cepat menyebar ke seluruh camp dan melenyapkan tenda di sekitar serta melukai beberapa orang. Satu kendaraan yang terbakar terlempar ke udara dan langsung mengarah ke pohon tempat di mana Roland dan Ajay lagi nungguin orang tua dari T-Rex tersebut. Di tengah kejadian itu, Nick segera menemukan dan juga membebaskan bayi T-Rex yang dirantai tadi cuy. Dan dia juga memutuskan untuk membawanya kembali ke tempat mereka. Sementara itu, Stark, Roland, Ajay, dan Peter mengetahui kalau kejadian yang baru saja terjadi adalah ulah seseorang yang telah menyabotase tempat mereka.
Balik lagi ke Nick dan Sarah yang udah nyampe di perkemahan mereka. Di situ Malcolm dan anaknya Kelly langsung kaget ketika melihat mereka membawa pulang anak dari seekor T-Rex. Dan ternyata anak T-Rex itu kakinya patah cuy. Di situ Nick dan Sarah mencoba mengobati si anak T-Rex itu. Ya kasihan juga, biar dikata bengis juga mah tetap kasihan itu T-Rex. Ya enggak? Kelly yang ketakutan kemudian memohon kepada ayahnya untuk pergi menjauh dari tempat itu. Kemudian Malcolm membawa si Kelly ke sebuah tempat yang aman bersama dengan Eddie yang ditugasi untuk menjaganya. Saat Eddie menemani Kelly di tempat persembunyian mereka dari jarak yang lumayan tinggi, Malcolm kemudian langsung kembali ke dalam trailer, tepat sebelum orang tua T-Rex tiba untuk mencari bayi mereka yang hilang. Setelah kedua T-Rex tersebut sukses membuat Malcolm, Sarah, dan juga Nick ketakutan, Sarah lalu memutuskan untuk mengembalikan bayi T-Rex itu kepada orang tuanya. Setelah bayinya dikembalikan, akhirnya mereka bisa bernapas dengan lega cuy. Tapi ternyata, karena itu bapak emaknya T-Rex mungkin menyadari kalau bayinya tadi terluka, akhirnya kedua T-Rex itu mengamuk dan binatang itu langsung menyerang mereka. Trailer mereka didorong sampai ke pinggir tebing, dengan Malcolm, Nick, dan juga Sarah yang terperangkap di dalamnya. Eddie yang berada di persembunyian memutuskan untuk meninggalkan Kelly, dan langsung mengendarai SUV yang tersisa ke reruntuhan trailer dan membantu mereka. Di situ Eddie mengikatkan tali ke sebuah pohon, dan melemparkannya ke Malcolm, Sarah, dan juga Nick. Eddie kemudian mengaitkan SUV tersebut ke trailer dan mencoba menariknya kembali. Saat dia mencoba menarik ketiganya ke tempat yang aman, orang tua T-Rex tiba-tiba balik lagi cuy. Di situ tanpa perlawanan, Eddie akhirnya harus menjadi dadar guling. Yaelah, sial banget si Eddie dah. Sementara itu di pinggir tebing, trailer tersebut kemudian terjatuh dari tebing. Akan tetapi ketiganya berhasil selamat dengan memegang sebuah tali yang sebelumnya masih sempat diikat Eddie ke sebuah pohon. Setelah itu, para pemburu InGen tiba-tiba muncul dan membantu mereka. Sekarang, dengan terpaksa dan tanpa pilihan lain, Malcolm, Sarah, Nick, dan juga Kelly harus bergabung dengan tim pemburu dari InGen. Karena akibat dari sabotase Nick dan juga Sarah yang pada akhirnya menyebabkan para dinosaurus menghancurkan semua kendaraan dan peralatan komunikasi tim pemburu InGen. Mereka semua sekarang harus berimigrasi ke gedung operasi yang telah ditinggalkan 4 tahun yang lalu dengan maksud untuk meminta bantuan melalui radio. Peter kemudian juga memperingatkan mereka bahwa di daerah tersebut sangat dekat dengan sarang predator Velociraptor. Mereka semua akhirnya bergegas pergi melintasi pulau. Nah, saat sedang beristirahat, Stark si pemuda songong yang tadi tiba-tiba kebelet kencing. Dan Stark bilang ke temannya yang bernama Carter kalau dia mau kencing sebentar. Dan di situ Stark akhirnya tersesat. Stark mencoba memanggil temannya Carter tadi. Ya tapi gimana mau denger, orang si Carter lagi asik dengerin musik cuy. Nah, saat tersesat dan kehilangan arah, Stark bertemu dengan hewan yang dia setrum sebelumnya. Tapi kali ini, dinosaurus kecil itu nggak sendirian karena dia bawa temen-temennya sekampung. Dinosaurus kecil ini pada ngejar dan mencoba memangsa si Stark, yang pada akhirnya Stark harus mati dikeroyok dinosaurus kecil tersebut. Karena menyadari si Stark hilang, Roland dan beberapa orang mencoba mencarinya, sementara kelompok yang lain meneruskan perjalanan. Pada malam hari, mereka pun beristirahat, dan di situ si Roland udah balik ke camp, tempat yang lainnya sedang beristirahat. Dan Roland mengatakan kalau Stark udah habis dimangsa. Ketika semua orang udah tertidur, mereka dikejutkan dengan 2 ekor T-Rex yang udah berada di tengah-tengah camp tersebut. Carter kemudian berteriak dan langsung membuat semua orang menjadi panik. Roland kemudian mencoba untuk menembak T-Rex jantan, tetapi senjatanya boncos cuy, karena pelurunya kosong. Sementara itu T-Rex betina ngejar orang-orang yang ketakutan. T-Rex itu juga menginjak Carter sampai mati. Nah, balik lagi ke si Roland, si botak ini terlihat menggunakan sebuah senapan dengan obat bius di dalamnya. Apakah dia berhasil menaklukkan ini T-Rex?
T-Rex yang betina pada akhirnya membuat yang lainnya terpojok di dalam sebuah air terjun. Dr. Burke yang melihat seekor ular merayap ke dalam bajunya langsung berteriak dan panik, yang kemudian langsung berlari ke arah mulut si T-Rex yang udah menunggunya di luar, dan kemudian melahapnya. By the way, itu ternyata adalah ular susu yang tidak berbahaya sama sekali, cuy. Anjir, kasihan nih orang. Di tempat lain, para pemburu injen yang masih hidup berlari melalui padang rumput yang tinggi, yang terlihat terbuka. Di situ Ajay berteriak dan mencoba untuk memperingatkan mereka. Tetapi mereka semua tidak menyadarinya, dan akhirnya mereka semua dibunuh satu persatu oleh kelompok Velociraptor. Malcolm dan kelompoknya juga akhirnya berhasil melewati padang gurun tersebut hidup-hidup, sementara Raptor masih sibuk memangsa para pemburu. Nggak mau buang-buang waktu, Nick kemudian memilih untuk masuk ke dalam gedung operasi sendirian, sementara Malcolm, Sarah, dan Kelly menyusul di belakangnya. Nick lalu berhasil masuk ke dalam gedung, dan di situ dia juga menemukan ruang komunikasi dan langsung meminta bantuan. Malcolm, Sarah, dan Kelly yang langsung menyusul juga sampai di gedung tersebut, tapi tiba-tiba mereka diserang oleh 3 ekor raptor. Singkat cerita, mereka bertiga berhasil ngalahin trio raptor tersebut, apalagi si bocil Kelly. Dengan berayun-ayun macam Spider-Man, itu raptor langsung nyusruk ditendang, cuy. Mantep nih bocil. Kali ini nih bocil nggak nyusahin nih. Malcolm, Nick, Sarah, dan Kelly akhirnya berhasil selamat, dan kemudian pergi dari tempat itu menggunakan helikopter penyelamat. Di dalam helikopter, Nick menunjukkan sesuatu, dan itu adalah selongsong peluru. Itu adalah peluru dari senapan si Roland yang sengaja dia ambil sebelumnya. Karena si Nick tahu kalau Roland akan menggunakan senapannya untuk membunuh T-Rex. Tapi sekarang ceritanya jadi berbeda, cuy. Si Roland ternyata berhasil membius T-Rex yang jantan. Dan T-Rex itu akan mereka bawa ke Amerika rencananya. Di situ, Peter juga memerintahkan anak buahnya untuk segera menemukan bayi dari T-Rex itu, yang nantinya akan dibawa ke San Diego yang sedang dipersiapkan untuk sebuah pertunjukan. Sebelum Roland pergi meninggalkan pulau itu, raut mukanya kelihatan sedih. Ternyata temannya si Ajay nggak selamat, cuy. Di situ Roland sepertinya sadar kalau apa yang dia udah lakuin adalah suatu kesalahan. Scene kemudian berpindah ke kota San Diego, di mana di situ Ingen mengundang semua investor dan juga para reporter ke dermaga untuk meresmikan taman Jurassic baru mereka dan juga menyaksikan kedatangan dari T-Rex. Di situ pihak keamanan juga memberitahu Peter kalau kapal yang membawa T-Rex akan segera sampai. Tapi anehnya, pihak Ingen nggak bisa menghubungi kapal itu dan kedatangan kapal itu terlalu cepat dari yang dijadwalkan. Tiba-tiba kapal tersebut mendekat dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak dermaga. Para petugas keamanan langsung naik ke dalam kapal, dan di situ mereka mengetahui bahwa para awak kapal tersebut telah tewas. Kemudian, karena perintah dari Peter, seorang penjaga kemudian membuka pintu kargo di kapal tersebut untuk mencari korban yang selamat. Malcolm yang curiga kemudian berteriak untuk tidak membuka pintu kargo itu. Tapi semuanya terlambat, dan T-Rex akhirnya keluar dari dalam kargo dan menuju ke San Diego. Saat Peter sedang mengamati kesalahan yang baru saja dia lakukan, Malcolm kemudian mengatakan sesuatu kepadanya. Malcolm dan Sarah kemudian bertanya kepada Peter, yang terlihat sangat terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka mengatakan di mana bayi si T-Rex itu. Peter lalu menjawab, bayi itu aman. Dan rupanya bayi T-Rex itu sebelumnya diterbangkan dengan pesawat dan dikurung di sebuah tempat yaitu Taman Jurassic yang berada di kota tersebut. Sementara itu si T-Rex jantan terlihat sedang mengamuk memasuki pemukiman warga, dan di situ si T-Rex itu juga mengamuk di tengah-tengah kota. Malcolm dan Sarah lalu bergegas pergi untuk mengambil bayi si T-Rex itu. Nah, setelah berhasil ngambil itu anak T-Rex, mereka lalu langsung tancap gas untuk menemui si induk dari bayi T-Rex tersebut. Di perjalanan, Malcolm dan Sarah berhasil bertemu dengan sang induk. Mereka berdua kemudian langsung mancing T-Rex itu untuk mengikuti mereka, yang rencananya akan mereka pancing sampai ke dermaga. Dan di situ Malcolm dan Sarah akan menempatkan si bayi T-Rex tersebut di dalam ruang kargo kapal. Sementara itu, si Peter memerintahkan para polisi untuk menembak T-Rex jantan yang sedang mengamuk, dan kemudian mengikuti Malcolm dan Sarah ke dalam kapal. Ketika Malcolm dan Sarah berhasil meletakkan itu bayi ke dalam kargo, mereka berdua langsung kabur dari kapal tersebut. Nah terus, si Peter mencoba memasuki ruang kargo sendirian untuk mencari bayi tersebut. Ya karena si Peter ini pada dasarnya nggak mau kehilangan itu bayi T-Rex, cuy. Nggak ada otak emang. Saat dia mencoba menangkapnya, tiba-tiba datanglah itu bapaknya. Saat Peter mencoba melarikan diri, si T-Rex jantan tersebut langsung menangkap kakinya si Peter dan membawanya kembali ke dalam kargo. Kemudian, si T-Rex jantan itu memerintahkan anaknya untuk mengeksekusi si Peter.
Sementara itu, saat T-Rex jantan lagi sibuk, Sarah terlihat menyiapkan senjata pembius yang kemudian menembakkan ke arah T-Rex tersebut, bertepatan dengan ditutupnya pintu kargo oleh si Malcolm, sehingga menjebak hewan itu di dalamnya. Keesokan paginya, Malcolm, Sarah, dan Kelly terlihat sedang menonton siaran berita di televisi yang meliput perjalanan pulang dinosaurus ke Isla Sorna. Di situ John Hammond kemudian juga diwawancarai. Hammond berkata pulau itu harus tetap dilestarikan dan diisolasi dari dunia luar, terutama manusia. Dia juga mengatakan kalau para dinosaurus ini sebenarnya hanya menginginkan ketidakhadiran manusia agar mereka bisa bertahan hidup. Dan pada akhirnya, film ditutup dengan adegan di mana pasangan Tyrannosaurus sedang bermain dengan bayi mereka. Di situ juga ada kawanan Stegosaurus yang sedang bermigrasi dengan anak-anak mereka, dan juga sekawanan Pteranodon yang sedang terbang di langit, dan salah satu dari mereka mendarat di sebuah batang pohon. Well, film ini bisa gue bilang merupakan salah satu film sequel terbaik. Karena pada dasarnya, film ini masih menceritakan tentang rekayasa genetika, dengan T-Rex dan Raptor yang masih menjadi bintangnya. Plot film ini juga lebih dark jika dibandingkan film sebelumnya. Dan alur ceritanya masih sama-sama berhubungan, jadi nggak ada yang ngacak-ngacak atau ya kayak penuh dengan misteri gitulah. Secara keseluruhan, gak banyak perbedaan yang terjadi di film ini. Meskipun gue masih kurang puas dengan pembawaan karakter dari masing-masing aktornya. Ya, hitung-hitung nostalgia buat kalian yang udah toku-toku. Ini film masih sangat gurih banget buat kalian tonton. Dan kalau gue boleh kasih nilai, film ini gue kasih nilai 7 dari 10. So, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Gue admin satu pamit, tetap sehat, tetap tersenyum, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.